Halo Iza, selamat malam. Halo Kak, Hai, udah kedengeran suaranya ya? sudah Kak? Oke, kita mulai kelasnya ya. Ya Apa Kak. kabar Iza? Ya, kita mulai aja ya. Ya, Bentar. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam kelas ekstra atau kelas tambahan. Iza, nama lengkapnya siapa? Faiza Aska. Oh, Riza Aska, oke. Faiza Aska, Hmm. oke. Faiza berarti yang lesson 11 ya, yang waktu itu nggak join ya? Kenapa? Oh, nggak masuknya di lesson 11, di pertemuan ke-11. Iya. Oke. Kita mulai ya. Jadi hari ini adalah hari kelas ekstra. Hari kelas ekstra itu kelas pengganti waktu Faiza nggak join. Jadi kita akan masuk ke dalam kelasnya lebih fokus ke latihan. Materinya Hmm. nanti ringkas aja Kado sampein. Jadi kita akan langsung ngerjain aja latihan di di akunnya Faiza. Oke? Ya, oke. Sip. Kita mulai aja ya, bentar. Jadi lesson 11 itu tentang Visualisasi. lesson 11 itu pintar tentang visualisasi ya. Jadi kita akan coba ngelakuin visualisasi data. Visualisasi data itu apa sih, Iza? Hmm, kayak grafik itu Kak, Kak? Kayak apa? Grafik atau Kayak tabel. grafik. Betul, 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 betul. Kayak grafik ya. Jadi yang namanya visualisasi data itu kamu nampilin gambar apa? Nampilin data dalam bentuk gambar-gambar ya. Jadi daripada tabel kan jadi pusing ya kalau bacanya dari tabel gitu langsung. Nah, contohnya kayak gini nih. Dari gambar satu sama 2 kamu prefer yang mana? Hmm, gambar sama aja sih sebenarnya. Sama aja sebenarnya, tapi kalau Kalau misalnya yang gambar preferensi, satu, kalau yang hmm, gambar satu itu lebih nunjukin angka tepatnya kan. Tapi kalau hmm, hmm, gambar dua itu ke persentasenya. betul. Jadi kalau misalnya buat dipakai ke semua orang lah, kira-kira di Hmm. semua orang, better yang mana? Kayaknya yang dua sih, karena dia lebih visual kan, orang lebih tertarik untuk melihatnya. Betul, karena visual juga lebih gampang diinget ya. Jadi kamu Hmm. juga tahu langsung gitu. Oh, proporsi paling besar berarti apa? Hmm. Proporsi yang paling besar adalah musim. Musim panas. Nah, pintar. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, jadi nanti kita akan coba belajar beberapa visualisasi. Itu visualisasi pakai Matplotlib. Kamu udah punya VS Code kan ya? Sudah. Udah ya. Nah, nanti kita coba pakai VS Code-nya untuk menampilkan beberapa jenis grafik. Grafik pertama ada histogram, kedua box plot, tiga scatter plot, pie chart, bar, sama line chart. Oke. Oke. Nah, nanti kalau histogram itu digunakannya kayak gini. Jadi dia lebih fokus ke distribusi atau frekuensinya. Dia lebih pertanyaannya itu dia menjawab eh, kelompok mana sih yang lebih banyak gitu atau distribusi data yang mana sih yang lebih banyak. Kalau dari sini kan berarti kelihatan ya. Misal kalau kolom atau sumbu X-nya itu adalah size, berarti paling banyak ukuran aplikasinya berapa? Yang mana Kak? Ukuran aplikasi yang paling banyak frekuensinya berapa? Yang apa itu? Nol ya? Ya yang itu. Yes, Tiga nol ribu. sampai 10 ya. Jadi Ya. kebanyakan adalah ukuran aplikasi yang 0 sampai 10 itu frekuensi aplikasinya ada 3.000. Jadi kalau kamu lihat frekuensi itu ngasih tahu banyaknya data. Ya. Ya. Berikutnya kalau misalnya box plot itu lebih ke statistik. Jadi misalnya Iza mau coba bandingin gitu ya nilai mana yang dia ada outlier atau enggak. Nah, jadi outlier itu digunakan untuk misal kamu punya ini udah join nih Rajwa. Halo Rajwa, selamat malam. Selamat malam, Kak. Rajwa itu Birowo ya. Iya, iya. Dinyalain dulu kameranya bentar ya. Kadot mau coba foto dulu. Coba Iza sama Rajwa dinyalain kameranya bentar ya. Kak, ini cuma dua orang, Kak. Dua orang doang. Makanya kita sesinya lebih cepat juga. Ya, bentar, bentar. Ya. Aduh, bentar, bentar. Kalau nggak nunjukin muka kamu juga nggak apa-apa. Backgroundnya aja nggak apa-apa. Oke.
Sip, thank you ya. Boleh dimatiin lagi aja kalau kurang nyaman. Enggak, nyaman, cuma nyaman. Oh, nyaman, mantap. Kita lanjut ya. Nah, jadi itu ya, kita akan coba buat dia lebih ke statistik. Terus kalau misalnya untuk berikutnya adalah scatter plot. Scatter plot dia nunjukin hubungan antara dua variabel. Sedangkan kalau misalnya untuk eh, lingkaran pie chart itu dia menggunakan proporsi, lebih fokus ke proporsi gitu. Hmm. Lalu nah kayak gini ya. Jadi misalnya kamu pengen nampilin proporsi dari kolom season itu berapa? Oh ya udah berarti pakai value counts lalu diplot kainnya pie. Jadi contohnya kayak di awal tadi. Oke? Dan nanti ada beberapa hal yang akan kita coba praktekin langsung aja. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak Rajwa sama Iza? Enggak ada, Kak. Nggak ada ya? Nanti kalau Iza buka nomor 11, Rajwa nanti buka yang nomor 13 ya. 13 itu berarti tentang machine learning. Nanti langsung di share screen aja, dibuka VS Code-nya. Oke? Oke, Jadi oke. semuanya ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Kalau nggak ada silakan di share screen. Yuk, kita mau praktekin ya. Langsung di VS Code kan, Kak? Iya, langsung di VS Code-nya. Jangan. 11 ya, Iza. Nah, nomor satu. Oke, dipasang-pasangkan ya Iza. Dapat bantu ya. Misalnya kalau garis berarti dia seiring waktu ya, berhubungan dengan waktu. Hmm. Oh ya. Sip. Rajwa di share screen ayo. Kak, ini aku beda laptop. Aku download Voice Code dulu ya. Beda laptop lah. Iya, beda laptop. Waduh. Ya udah. Beban. Tahu nggak VS Code yang mana? Tahu, tahu, tahu. Bukan VS Code yang biasa loh. Ini nih linknya ini nih. Ini dari ini aja dari kado kirimin. Oke, oke. Itu apa Windows kan? Iya, Windows. Ntar. Nih ya. Diklik link yang ada di chat Zoom. Rajwa. Oke, oke, oke. Share screen langsung Rajwa biar kado sekalian bantuin aja. Lingkaran berarti bagian ya. Oh ya. Oh, Mm-mm. Bagian. Terus oh. kalau kolom berarti dia membandingkan. Membandingkan ini. Hmm. Histogram berarti untuk Ini. frekuensi. Bentar. Ini dulu deh. Petak sebar dulu. Petak sebar ini ya. Dua variabel. Enggak. Ini petak sebar ke sini. Oh, bentar, Kak. Hmm. Kayak Ini gini. ke sini. Ke Ini. sini berarti. Oke. Coba checklist aja. Saya lanjut. Rajwa mana Rajwa? Apa? Kak, Kok nggak ini kok ada? 404 error, Kak. Diklik ulang lagi coba Rajwa. Udah, udah. Jangan di copy. Oh ya. Itu berarti box ya. Box ya. Itu box karena ada lingkaran-lingkaran. Hmm. Ini his ya, Belum. histogram. Hah? Histogram sama bins. Oh. Pintar. Kak, ini sampai jam berapa, Kak? Kenapa Rajwa? Sampai jam berapa? Kayaknya setengah 7 kurang deh. Kenapa ada kegiatan lagi? Gak ada sih. Oh. Bentar kok. Cuma bentar dong. Oke, oke. Value count sama grup by ya.
Terus grid through. Nah, ini baru lihat nama kolom X-nya apa? Rating, kolom Y-nya number of genres ya. Oh, Mm-mm. itu apa? Lihat di klik aja tuh. Itu namanya number of Oh, genres. Kainnya scatter. apa Kak? Scatter. SCATTR. Enggak pakai H. Seta SCATTER. Scatter. Nah, ini pakai pivot table pintar. Nah, ini cuma semuanya dipilih kecuali yang mana? Kecuali yang bawah nih. Nah, ini yang mana nih? Biasanya tulisannya baris dan kolom ya. Berarti barisnya kan yang ke kanan ya, menyamping, kolom yang ke atas bawah. Berarti yang mana? Barisnya satu, kolomnya dua. Ya, Artinya 1,2. 1,2. Nah, tulisannya baris koma kolom. Oke, klik back, Iza. Rajwa kalau udah kasih tahu Rajwa. Buka profil ya. Ke nomor 3. Nah, Iza itu ada beberapa study case. Kamu udah tahu belum dari nomor 1 sampai 7 apa aja? Gimana Kak? Kemarin-kemarin udah pernah ngerjain belum? Belum. Eh, Belum. Minggu lalu harusnya sebelum visualisasi data udah ngerjain ini. oh, Udah? udah pernah, cuman lupa. Cuma lupa kan. Ya udah kita kerjain yang nomor 1 aja ya. Nomor Hmm? 1 itu tentang nilai ujian. Nah, Ara coba buka dulu. Coba kamu baca dulu datanya ya. Jadi kita akan coba visualisasi beberapa student performance.csv yang ada di samping kiri. Nah, ini kamu rename dulu. Klik kanan, rename, rename bawah, Ketutup bawah, sama bawah, bawah. ini ya Kak. Ketutupan zoom ya. Ya, itu Nah, itu gimana spasi yang caranya? di ujungnya dihapus. Kalau udah Kak, Udah? udah. Nah, dibuka dulu filenya silakan. Oh ini. Nah, dibaca-baca dulu ya. Nah, ini sambil Kak Daud liatin dulu kodenya. eh nah, udah dibaca ya? Udah. Kalau udah dibaca, kita buat dulu ini ya beberapa contohnya seperti ini dulu, satu visualisasi. Kamu kecilin soal yang di samping kanan, klik filenya yang di samping kiri, ke case.py, lalu buat kodenya ini ya. Nah, coba dibuat dulu, silakan. Eh, Bisa langsung buat ya, diketik kayak yang digambar ini. Kita mau coba oh, visualisasiin distribusi nilai rata-rata dari semua nilai ujian. Rajwa udah belum Rajwa? Baru install, Kak. Entah. Kenapa laptopnya ganti? Laptop saya rusak, Kak. Casnya belum datang. Ini laptop siapa? Laptop Mama. Oke.
Itu nggak ini ya. Bentar, Kado coba hapus dulu. Biar nggak ini. Iza yang ini typo nih. Hmm? Nih, ini petik duanya dua kali ya. Oh, Coba dibenerin. Regexnya nggak pakai petik dua. F-nya juga huruf gede. hmm. Itu harusnya udah bisa dijalanin sih. Coba kamu buka VS Code-nya di bawah sini, diklik. Rajwa, Visual Studio Code. VS Code, sorry, sorry. Hapus. Nah, tuh. Yang warna, enggak, ini. Ini warna ungu, warna ungu. Nah, klik. Warna ungu. Dah, Bentar Kak, laptopnya nih agak-agak nge-lag. oke. Dah, coba di play dulu, Iza. Iya, Iza. Sudah, Kak. Udah. Udah di Belum play. kayaknya. Nah, ini pip install, ini di pip install dulu. Pip install Matplotlib. Bentar. Di terminal, Kak. Di terminalnya kamu ketik pip install matplotlib ya, pip install matplotlib kayak gini. Diketik di terminal paling bawah, Hmm. klik dulu. Oh, Masih kosong. pakai Windows ada, Kak. Login Rajwa. Oke, oke. Diketik di sini, Iza. Ayo. Nah, oh, aku bukanya di Windows R, Kak. Oh, di sini juga boleh kok. Oh, oh, Bukan. Bukan yang di warna birunya. Ini kamu klik yang di kotak bawah sini. Ini loh, mana? setelah tanda panah. Nah, ya klik. Oh, udah klik Nah, di ini. Di oh ini. udah itu lagi install. Ya. Kamu bisa ya? Biasanya gitu. Mm-mm. Oh ya udah. Kursus Rajwa. Oke, oke. Terus kemana Kak? Hah? Diklik kursusnya di sini. Digedein dulu di full screen. Kemudian buka yang nomor kamu berapa ininya? Nomornya tadi 13. Scroll ke atas. Ini minimize aja. 13 nih klik ya. Nomor satu. Udah. Udah. Jadi kamu akan coba ngeprediksi ini ya, apa penumpang di Titanic gitu. Apakah dia dia tuh sebenarnya bisa mati karena apa? Ya, dan kalau misalnya kamu pengen selamat ketika naik Titanic itu kayak gimana? Ya, itu bisa kita prediksi. Caranya kamu import dulu Pandas, diketik. Ini di soal yang di samping kanan kamu kecilin, filenya diklik. Gini. Ya udah kecilin aja, biar nggak usah kelihatan. Ini kecilin aja. Nah, file yang samping kiri klik. Ini klik. Oke, nih ya, kamu buat kayak gini. Import pandas SPD. Kemudian kalau sudah, kita coba baca dulu satu datanya. Ini low. Ini low dulu. Ya.
klik. Oke, Eh, udah. Nah, kemudian, kok gitu sih? SPD doang. Dah, ini loh, bawahnya. Jangan di tab. Udah bisa Iza. Di play coba Iza. Enggak, Kak. Ini kenapa? Di play, di play, di play. Iya, udah. Scroll ke bawah. Kayak gini muncul. Student performance.csv nggak ada katanya. Coba klik file. Oh ini kurang S ini. Students. Ini nih kamu kamu ketambahan S di sini. Oh, Play lagi. Share screennya semua layar Iza. Kadot nggak bisa kelihatan. Itu harusnya ada gambar yang muncul sih. Nah, tuh gambarnya di bawah. ini. Ah, yes, itu ya. Jadi distribusi nilai rata-ratanya bagus nggak menurut kamu? Hmm. Ini Berapa aku nilai nggak rata-ratanya ini. yang paling banyak? Yang paling banyak di sini sampai sini. Berarti Berapa? 65 sampai 70 lah ya. Mm-mm. Ah, ya udahlah, oke lah ya. Tapi ya cuma ada orang-orang yang nilainya juga kecil. Oke, di close. Kamu tambahin lagi di bawah ini filenya diklik lagi, ditutup terminalnya. Kamu Apa? tambahin dua grafik ini ya. Ada box plot sama ada apa itu scatter plot. Ini ditambahin di bawahnya ya. Di sini. Ya, koma eksis mak, komanya jangan lupa ini rajua kelewat. oh iya. Hmm, bentar ya. Oh, L, what the, what the, Di close dulu Iza kalau mau nampilin yang berikutnya. Hmm. Nah, dapat ya. Jadi rata-rata berarti nilai yang paling gede ada di Mapel. Nah, ini close dulu. Ah, Mapel ini ya. Reading. Reading paling gede itu rata-ratanya. Ya di close. Close lagi nih. Nggak muncul sih scatter plotnya. Oh ini kurungnya. Play lagi.
Udah Kak. Terus lagi. No. Nah, udah ya, Rajwa ini kelanjutannya Rajwa. Hmm, kita yang age sama yang gendernya. Itu di play dulu Rajwa, lihat ada yang error gak? Nah, aman ya. Ini kok jadi PDB sih? PD. Import Pandas S, nggak import lagi ini. Oh, Ini B-nya hapus. B-nya hapus. B. Nah, play. Udah, oke. Itu lanjutin. Tambahin bawahnya ya. Nah, udah ya. Iza ya. Ada pertanyaan dulu, Iza? Kenapa, Kak? Ada pertanyaan dulu? Belum ada pertanyaan ya? Belum ada, Kak. Nih, kalau nggak ada, tambahin lagi di bawahnya ini. Ah, ini. Di bawahnya. Enggak.
Udah Iza bisa Pak, yang ini harusnya muncul apa? di close coba. Kenapa? Di close. Udah, habis itu nggak muncul apa-apa dia. Ya error itu. Ini dikecilin makanya kamu tumpang tindih itu tadi tulisannya jadi error nggak kelihatan. Save counts. Coba scroll ke atas. Nih kan kurang S nih. Oh, Apply lagi. Nah, save. Udah ya. Jadi ini apa? Proporsi orang yang makan sama enggak ya, gitu. Terus kalau sudah, kita pengen lihat menggunakan bar ya. Kamu tambahin di bawahnya kayak gini ya. Makan siang itu ngaruh nggak ke nilai yang bagus? Udah Kak. Ini spasinya dihapus ini. Aduh, kok gini semua? Ini spasinya salah loh. Ini pun merah, ini ada tulisannya merah. Baris 11. Plus. Ini kan H-nya tuh A-nya huruf gede. Tanda petiknya mana? Oh iya. Kurungnya mana? Kurungnya mana? Iya. Loh, salah. Kurungnya. Titik duanya mana? Ini salah spasinya ini. Hapus, hapus kiri. Mepet dia. Ini juga semuanya ke bawah ini dihapusin spasi-spasinya. Satu-satu. Salah ini baris 22 itu spasinya masih ada. Udah apply. Bin. Ini C-nya huruf gede loh. Oh iya. I-nya huruf gede itu. Ini passenger ID, I-nya huruf gede. Diikutin sama persis loh Rajwa. Kalau beda itu ya pasti error. Udah. Play. Tuh kan ini kalau ini setiap Aduh, baris typo. error. Play lagi. Wah, setiap baris error. Nih, kamu copy dari chat Zoom aja ya. Timpa aja Oke, tuh oke, kode yang oke. punya kamu. Nih. Hapus terus timpa semuanya. Nah, udah ya. Jadi ngaruh nggak makan siang, Ija? baru. Ngaruh ya. Lebih gede ya orang yang makan siang nilai rata-ratanya dibanding sama yang enggak. Mm-mm. Nih, box plot kita berikut ke hmm, Aku udah bikin. Sudah. Mana juga banyak yang lain, aku juga nggak bikin tulisan apa-apa. Ini katanya aku lihat suara
Nah, sekarang kita pengen lihat eh nilai rata-rata itu bergantung nggak sama pendidikan orang tuanya ya. Nih, Iza coba tambahin. Udah Rajwa, ini dihapus pastinya nih, yang baris 28. Nah, play. Udah, nggak ada error. Ya udah nggak ada error itu. Terus, ya, coba kamu tambahin di bawahnya untuk model machine learning-nya ya. Ini nyambung ya. Ini nyambung jadi satu baris. Dihapus spasinya, sorry, sorry. Hmm, hapus spasi. Nah, gitu. Oh, Udah apply. Maka error tadi. Nah, hmm, lihat ngaruh nggak nilai rata-rata orang tua, eh, nilai rata-rata siswa terhadap pendidikan orang tuanya? ngaruh. Ngaruh ya. Ngaruhnya Ya, apa? yang master dia rata-rata nilainya lebih tinggi. Yang master berarti yang S2 ya. Ya, Oke. Terus, nih ya, kita coba buat yang berikutnya. Terakhir pakai pivot table nih. Kamu tambahin di paling bawah. Ya ini kadot bagi jadi dua dua bagian aja. Nih ya. Rajwa yang kapitalnya tolong diikutin ya. Coba. Udah Kak. Udah bisa Rajwa ya. Udah bisa, udah bisa. Sip. Nih. Berikutnya coba tambahin ini.
Udah. Nah, ini Iza terakhirnya tambahin ini ya. Nah, udah beres. Tambahin di bawahnya ya, Iza. Ya Kak, Udah, di play dulu. Udah ya. Terus Rajwa coba tambahin ini, bikin modelnya di bawah. Hmm, ya Kak. coba dilihat dulu. Layout sama dengan ya ini. Sama dengannya belum ada ini. Udah Rajwa di play dulu. Nah, Rajwa ini tinggal tambahin di paling bawah ya. Tuh dari cacum ya. Kok dia nggak mau ini, nggak mau jalan? Ada itu di bawah. Oh ya. Plus, Hmm. sip. Ya, ini hasil yang terakhir. Dari play Rajwa, coba. Hmm, Error. ini print yang terakhir ini diantar. Bikin baris baru. Ya, ah, ini loh, ada print loh. Hmm. Sebelum printnya, ya, antar. Udah play. Oh iya. Udah Iza, udah boleh di checklist Iza. Ini dibuka buku tugasnya. Hmm, lalu checklistin kotaknya dan submit semuanya ya. Dah, itu juga sama Rajwa udah bisa checklistin. Dibuka Oke. tugasnya yang samping kanan, dibuka perbesar. Belum, mana VS Code-nya? Heeh. Hai, checklist submit. Sip. Udah, Iza sama Rajwa ada pertanyaan dulu nggak? Ada Kak. Udah beres ya? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada.
Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kelas ekstranya dicukupkan aja untuk hari ini. Jadi jadwalnya sekali doang. Nanti jadwalnya kembali ke kelas reguler masing-masing ya. Jangan lupa join ke kelas regulernya supaya eh apa nggak miss lesson lagi. Oke? Untuk ekstra kelas tambahannya hari ini cukupkan. Bye-bye. Selamat malam Rajo sama Iza. Thank you ya. Ya. Oke. Makasih, Kak. Terima kasih.